Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatus salisatu asaro, tegese cabang iman kan kaping 13, yaiku tawakal, tegese pasrah marang Allah subhanahu wa ta'ala. Mongko iku ana 3 derajat. Suwiji pasrah ira marang Allah subhanahu wa ta'ala iku kaya pasrahe wong suwiji marang liyane ingkang luwih mulya lan luwih pinter. Monggo mantep nalikane sira wis pasrah marang wong iku. Kaping pindune pasrah ira marang Allah subhanahu wa ta'ala kaya pasrahe bocah cilik lan percayane bocah cilik marang biyunge. Krana sedune iku bocah, ora ana suwiji angin sambate marang biyunge. Krana rumangsa setune biyunge iku ingkang gawe becik. Derajat kaping 3 pasrah ira marang Allah subhanahu wa ta'ala iku kaya tingkahe mayit ana ing ngarepe ghasil, tegese wong kang ngedusi mayit. Monggo ora duwe rumangsa bisa gawe suwiji-wiji nerima ridho bungah apa sakersane ghasil, tegese wong kang ngedusi. Iki derajat luhur, paling luhur dhewe. Asor-asore derajat kaping pindune. Aja pisan-pisan ora awal ora sani. Krana tawakal iku wajib ing atase wong mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-13, yaitu tawakal. Tawakal itu merupakan kewajiban bagi orang mukmin. Nah, tawakal ini adalah berkaitan dengan hati kita. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tawakal, dan itu merupakan panutan kita. Lalu bagaimana Rasulullah itu bertawakal? Ketika ada kabar orang-orang Quraisy mau menyerang ke Madinah, mau menghabisi orang-orang yang beriman. Pada waktu itu orang yang beriman jumlahnya hanya 300 orang. Lalu orang kafir yang mau menyerang ke Madinah itu jumlahnya aja 1000. Dengan perbekalan yang komplit, pasukan kudanya siap, pasukan pemanah siap. Lalu apakah Rasulullah mendengar ini langsung dalam, kalau Allah mau bikin orang mukmin hancur ya silahkan biar hancur, kalau mau Allah bikin menang ya silahkan biar menang. Tidak. Ketika Rasulullah mendengar berita itu, kumpulkan sahabat itu, diajak bermusyawarah. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan menghadapi orang-orang kafir itu?
di mana orang-orang kafir sudah menyiapkan bekal yang begitu banyak. Lalu oleh Rasulullah diputuskan kita harus menghadapi orang kafir itu dengan kekuatan kita. Rasulullah ikut perang pada waktu itu dan ya tidak sederhana, apapun yang ada di dalam kekuatan orang mukmin itu disiapkan semua, pakai baju besi, yang punya kuda pakai kuda, yang punya berbekalan perang. Itu baru berangkat setelah semua persiapan diatur sedemikian rupa, strategi perang juga diatur, baru Rasulullah udahlah Allah, kemampuan saya sampai di sini, terserah Allah. Ini tawakalnya Rasulullah. Nah, kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini harus seperti itu. Ibarat seorang pedagang ya harus punya ilmu dagang. Kalau punya rumah makan ya rumah makannya dibuat serapi mungkin, dibuat yang bersih sehingga orang jajan itu nyaman, tidak banyak lalatnya. Lalu masakannya juga dibuat yang enak sehingga orang nanti begitu jajan besok kembali lagi. Setelah ini kita persiapkan, baru bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tawakal yang benar seperti ini. Dan tidak lupa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita sudah berusaha secara lahir, ibarat punya rumah makan, tempatnya dibuat yang luas, yang bagus, masakannya dibuat yang enak, kita tetap berdoa pada Allah. Kalau sepi, berarti memang Allah yang menentukan seperti itu. Kalau rame, kita bersyukur Allah mengabulkan doa kita. Mesti doanya kan, ya Allah, warung makan saya semoga rame mesti. Nah, kalau rame kita bersyukur, berarti Allah mengabulkan doa. Kalau sepi, berarti memang Allah menghendaki seperti itu. Semoga dengan sepi itu ada hikmah bagi diri kita. Nah, ini oleh Mbah Kiai, tawakal itu ada 3 macam. Macam yang pertama tadi digambarkan seperti orang yang memasrahkan pada orang lain. Maksudnya seperti apa? Kalau ada orang itu ada masalah yang harus di pengadilan. Sementara orang awam itu tidak tahu masalah hukum, maka carilah pengacara. Karena dia yakin kalau dengan pengacara itu saya akan paling tidak akan memperoleh keadilan. Karena pengacara ini orang yang paham tentang hukum. Nah, prakteknya dalam kita berpasrah pada Allah bagaimana? Ya, seperti tadi kita ketika buka warung makan, kita siapkan, setelah itu kita pasrahkan pada Allah. Allah lah yang akan mengatur, membagi-bagi rezeki. Apakah warung saya laris atau tidak, itu Allah nanti yang membagi-bagi. Kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang tadi pasrah pada pengacara. Udahlah, ini data-data yang ada pada saya, sertifikat ada, notarisnya ada, misalnya kasus tanah. Tinggal pengacara itu bagaimana mengupayakan pengadilan di pengadilan. Karena saya orang awam. Begitu juga ketika kita buka warung makan, sudah kita siapkan sedemikian rupa, perkara laris dan tidak, kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat yang pertama. Yang kedua yaitu kepasrahan seseorang itu seperti anak kecil terhadap ibunya. Gambaran anak kecil terhadap ibunya pasti kalau saya butuh tidak ada orang lain kecuali ibu saya yang akan ngasih. Kalau saya dikejar orang tidak akan ada orang lain yang akan menolong pada saya. Begitu juga kita di dalam menghadapi kehidupan ini, maka pandangan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tadi anak kecil. Tidak ada yang memberikan
kebaikan pada kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan yang bisa memberikan keselamatan ketika kita menghadapi bala bencana kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak kecil terhadap ibunya itu. Jadi apapun yang kita hadapi itu kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga itu lebih tinggi lagi. Seperti mayit. Sudah, mayit itu kan tidak punya pilihan. Ini tingkatnya para wali ini. Jadi mayit itu di tangan yang memandikan mayit itu udah mau digulingkan ke sana, mau dijeburkan di kali, mau dia tidak akan melakukan apa-apa. Nah, kalau kita sudah seperti mayit itu, hidup ini terhadap di dalam menghadapi persoalan hidup ini nyaman, karena kita tidak punya pilihan. Mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, dah terserah Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita enak, seperti kita belum mampu. Kita masih milih kok. Misalkan kita ditanya Pak Haji Dawi, pilih kaya mau miskin? Wah, pilih kaya. Ditanya lagi, Pak Haji Dawi, pilih sakit atau sehat? Ya pilih sehat. Tapi kalau wali-wali Allah itu misalkan ditanya, udahlah, mau sakit ya bisa untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau saya sehat juga bisa untuk beribadah pada Allah. Saya miskin juga bisa beribadah pada Allah. Saya kaya juga bisa. Tidak ada pilihan, semuanya baik semua. Wali-wali itu tidak pernah mengambil pilihan. Jadi mungkin doanya wali-wali itu tidak pernah minta kaya, tidak pernah. Nah, kita mesti tidak kuat doanya. Seperti doa yang dicontohkan Nabi Muhammad tuh, Nabi Muhammad kalau doa itu ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan miskin dan bisa dikumpulkan oleh orang-orang yang miskin. Coba siapa yang berani berdoa ini? Seluruh yang ada di sini apakah pernah berdoa seperti Rasulullah minta jadikan orang miskin? Ini doa kelas tinggi ini. Kita untuk mintanya yang kaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.